Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana fatuhal 'arifin wa nawwir basairana bi anwaril irfani wal yaqin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Ya ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimakumullah. Marilah kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kesibukan kita masing-masing, dan apalagi suasana dalam keadaan hujan, ternyata kita masih dapat berkumpul di majelis ini yang baru-baru kita melaksanakan satu rangkaian ibadah yang sangat mulia. Itu adalah diantaranya zikir. Namun terpenting lagi daripada ibadah zikir adalah yang paling tinggi. Tidak ada amalan ubudiyah yang paling tinggi, yang paling mulia, yang paling besar daripada sholat. Oleh karena itu kita senantiasa membicarakan perkara sholat, yang walaupun zikir sudah tidak ada suatu kelebihan yang begitu istimewa, tidak ada yang akan bisa menenangkan jiwa kita, pemikiran kita, kekusutan kita, kerisauan kita, kemasalahan kita, kecuali untuk menenangkan hal yang demikian kita berada di masjid zikir. Sebagaimana yang dipimpin oleh guru kita, ala bizikrillah tatma'innul qulub, bahwasanya zikir itu akan menenangkan jiwa. Karena semua kita pasti ada masalah, semua kita pasti ada problem yang kita hadapi. Namun untuk meredakan suasana masalah itu, hendaklah kita hadir di majlis zikir. Kenapa dengan hal yang demikian? Supaya kita bisa dengan perkumpulan ini, alaikum bil jamaah fa innal jama'ata barakatun. Laksanakanlah di dalam perkumpulan, karena di dalam perkumpulan ini menghasilkan keberkahan. Ini ada yang berkah dengan usianya, ada yang berkah juriat dan keturunannya itu para habaibnya, ada dengan keberkahan yang begitu lama di Makkahul Mukarramah menuntut ilmu, yang mana berapa banyak bersalaman mereka dengan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada yang berkah dengan sosialnya, ada yang berkah dengan segala macamnya. Kesimpulannya, perkumpulan kita ini menghasilkan keberkahan. Alaikum bil jamaah fa innal jama'ata barakatun wal furqata adzabun. Ini menghasilkan suatu berkat, rahmat, yang mana kuncinya semuanya kita akan dapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi artinya beruntung kita dengan hal yang demikian kita laksanakan. Sudah jadi kita laksanakan, kita teruskan lagi adalah pelajaran kita, yang mana makanya sembahyang ini kita latih, kita perkenalkan kepada anak-anak kita dengan usia adalah 7 tahun. Terus kita kenalkan, sama dengan kita mengenalkan dengan ulama, sama dengan kita mengenalkan dengan para habaib, sama kita kenalkan dengan guru, sama kita kenalkan dengan sesuatu benda yang disayanginya. Maunya kita lebih utama lagi memperkenalkan sholat kepada anak-anak kita, khususnya usia 7 tahun. Kalau sudah 10 tahun dia meninggalkan sholat, kita diberikan kesempatan untuk memukul anak itu. Kenapa? Karena ia tidak melaksanakan peraturan atau undang-undang yang ditetapkan oleh Nabi kita, yang ditetapkan oleh Allah, dan hakikatnya Allah, majasnya Rasulullah, itu undang-undang orang Islam harus melaksanakan sholat. Nah, jadi oleh karena itu tidak ada ibadah apa saja yang terpenting ibadah ubudiyah daripada sholat. Nah, oleh karena itu masih kita membicarakan mungkin saat sekarang yang walaupun agak telandung sedikit adalah kita sampaikan kepada salam. Adapun syarat duduk antara 2 sujud 3 perkara. Pertama, disenghajanya bangkit daripada sujudnya.
Jadi memang sujud tadi kata kebetulan kita bangkit. Kalau kayak kebetulan ada sesuatu nang jatuh, padahal kita tadi sujud, ada nang jatuh di belakang kita, ternyata kita bangkit dengan tiba-tiba karena ada yang jatuh tadi. Berarti kita bangkit bukan untuk duduk di antara dua sujud, tidak lebihnya karena kita terkejut, ya kan? Lalu bangkit kita, jangan. Memang tujuan bangkit untuk duduk di antara dua sujud. Kedua, duduk yang betul. Jadi bagaimana duduk kita yang betul? Rasulullah bersabda, idza rafa'a ra'sahu lam apabila bangkit daripada dalam keadaan sujud, kata Rasulullah, hendaklah engkau yastawi jalisan, engkau rata dalam keadaan duduk. Yang mana apabila kita dalam keadaan sujud ternyata kita bangkit hatta yastawiya jalisan, sehingga dalam keadaan rata duduk. Dan ketiga, tumakninah di dalam duduk antara dua sujud. Adapun syarat duduk tahiyat akhir yaitu 3 perkara. Pertama, disengaja juga. Jadi memang tujuan kita hendak duduk tasyahud akhir. Nah, pada duduknya, kedua duduk yang betul, ketiga juga tumakninah di dalamnya. Adapun syarat tahiyat itu 7 perkara. Pertama, memelihara kalimahnya, kedua memelihara hurufnya, ketiga memelihara barisnya, keempat memelihara tasdidnya, kelima mualat, keenam tartib. Nah, itu tahiyat semuanya kita bisa, tapi alangkah bagusnya semuanya kita betulkan sholat kita. Karena kalau kada bujur sembahyang kita masalahnya besar. Kalau sembahyang kita tidak betul, sembahyang kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apa nanti yang kita hadapkan kepada Allah perkara ibadah kita. Nah, jadi oleh karena itu betulkan tahiyat. Dengan kita membaca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah. Cukup dah. Salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu wajib dibaca. Nah, wajib dibaca, wajib didengar. Sunat dibaca, sunat didengar. Nah, wajib dibaca takbir, wajib didengar. Fatihah wajib dibaca, wajib didengar. Tahiyat wajib dibaca, wajib didengar. Salawat wajib dibaca, wajib didengar. Salam wajib dibaca, wajib didengar. Kada banyak, ada 5 saja. Nah, lain pian kada bawa bacaan, kada apa-apa. Pian kada bawa bacaan dalam sembahyang. Pada takdir ditakuni banyak nang kada ingat lagi pian urang tu bacaan. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Barangkali anda kata ditis tuh banyak nang kada ingat lagi nih tuh. Sembahyang nang cepat-cepat ingat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habis saya sidin. Ya kan? Karena cukup sekurang-kurangnya Allahumma shalli ala Muhammad. Karena kalau secara hadis itu ada sayyidinanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi andai kata kita bersayyidina, itu kita menurut atau punya peradaban. Jadi Allahumma shalli ala Muhammad baik, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad juga baik. Karena itu adalah kita memiliki adab, menyebutkan Nabi kita dengan Sayyid itu adalah dengan peradaban. Semuanya itu bagus. Jadi nang mana kasampian tahiyatnya, salawatnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa azwaji wa dzurriyyatihi ga. Sarah kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa azwaji wa dzurriyyatihi kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, salawat kita taupian cukup Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu cukup sudah. Setelah itu kita melaksanakan salam. Jadi assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kumnya habis di tengah. Jangan sampai assalamualaikum warahmatullahi
Nah, betulkan kumnya habiskan di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Karena setelah kum pada takdir terpindah dada kita daripada arah kiblat, ada terpaling daripada arah kiblat, sudah sah sembahyang kita. Nah, tahu pada takdir itu assalamualaikum, setelah kum lalu kita takantut juga pun juga sudah sah salat kita. Nah nah, jadi mau kada mau masing-masing adalah memperbaiki ibadah sembahyang. Dan lebih-lebih lagi tadi anak-anak kita yang kecil-kecil jangan sampai kada dilatih, jangan sampai kada diberitahu, jangan sampai pian kada memperkenalkan untuk anak-anak kita umur daripada 7 tahun. Nah, beritahu loh anak-anak kita. Kenapa? Karena ibadah yang terpenting daripada segala amal ibadah. Hubungan kita lawan Tuhan, baca Quran kah, zikir kah, apakah itu tidak sebagaimana fungsinya daripada sembahyang. Karena sembahyang awaluma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah min amalihi as-shalah. Karena awal-awal dihisab seorang hamba pada hari kiamat daripada amalannya itu sembahyang. Pain saluhat pakat ablaha wa anja. Apabila sembahyangnya itu saluhat, bahasa kita pemangki ini bagus. Apabila sembahyangnya itu bagus, pakat ablaha wa anja. Berarti orang itu beruntung dan selamat. Nah, jadi mau kada mau kita paksakan, kita usahakan, karena Allah itu tidak sekadar memerintah dan menyuruh sesuatu perkara kecuali perkara yang diperintah Allah Ta'ala itu ada manfaat dan keuntungan untuk orang yang melakukan perintah Allah Ta'ala itu. Nah, jadi oleh karena itu mau kada mau dibetulkan, jangan dibiarkan sembahyang kita apa adanya, jangan. Itu harus betul-betul kita betulkan. Kenapa? Karena dikatakan fa'in saluhat faqad aflaha wa anja. Apabila sembahyang itu betul, sembahyang itu bagus, sesuai dengan tata caranya, rukun dan syaratnya, fardu dan sunatnya, sah dan pembatalnya, sunat af'ad dan sunat hayatnya kita mengerti, faqad aflaha wa anja. Orang itu beruntung. Mudah-mudahan semua kita juret dan kita menjadi orang yang beruntung. Wa anja dan selamat. Mudah-mudahan kita juret kita sampai hari kiamat selamat dunia akhirat. Karena intinya sembahyang betul. Wa inna qasad faqad khasara wa khaba. Kalau sembahyangnya itu adalah kada baik, hanya kurang baik, faqad khaba wa hasara, rugi orang itu. Jadi mau kada mau kita harus kita betulkan. Ya, minta lawan Allah Ta'ala sembahyang kita itu semoga diterima oleh Allah Ta'ala. Banyak mohon lawan Allah, ya Allah terima amal ibadah ulun yang sedikit, beri rahmat oleh engkau akan ulun, ampuni dosa dan kesalahan ulun, ampuni ya Allah dosa dan kesalahan ulun yang banyak, terima amal ibadah ulun yang sedikit, beri rahmat oleh engkau ya Allah akan ulun. Jangan minta nilai ya kan, karena mun dinilai bisa kada bernilai ibadah kita dibandingkan lawan orang-orang yang kanak-kanakan. Nah, jangan sampai kita yang termasuk adalah karena ayat yang disampaikan oleh Allah, bakhalafa min ba'dim khalqun ada ussalah wattaba'u syahwat fasawfa yalqauna gaya illa man taba wa amana wa amila amalan shalihah. Ada di firman Allah Subhanahu berfirman, bakhalafa min ba'dim khalqun. Nah, maka akan datang setelah mereka. Setelah siapa? Setelah para sahabat. Nyusul para sahabat tabi'in. Mimbadim khalpun, pengganti nang jahat.
Jadi setelah akan datang karena setelah mereka pengganti yang jahat. Rasakan kita. Rasakan kita. Kalau kita dulu belajar rukun sembahyang ini bahapal masing-masing. Belajar tauhid bahapal masing-masing. Ini ada lagi lah. Beculuk tuh kita berangkat ke rumah guru. Tapi besingsing, selawar besingsing, ya kah? Licak. Hendak mendapati tanah supaya bisa. Hendak membujurakan sembahyang kita. Yang mana ada usholah. Mereka menyia-nyiakan sholat, termasuk menyia-nyiakan tidak menjaga rukun dan syarat, sah dan pembatal, sunat abad dan sunat hayat. Itu termasuk orang yang menyia-nyiakan sholat walaupun dia salat. Wattaba'us syahawat, mengikuti syahwat. Lihat, fasaufa yalqauna gayya, dia selagi akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kesesatan. Naudzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai kita tersentuh dengan ayat ini, karena besar kita kejanggalan kita dengan Allah. Fasaufa yalqauna gayya, selagi akan datang ketemu dengan Allah dalam keadaan kesesatan. Nah, jadi oleh karena itu semuanya, ayo kita betulkan sholat kita. Kita perhatikan anak-anak kita dalam melaksanakan ibadah sholat. Tapi kata Allah, illa man taba, kecuali orang nang tobat. Mudah-mudahan kita termasuk orang nang tobat. Wa amana, dan beriman. Wa amila, dan beramal sholihan, amal yang sholih. Bagaimana bisa amal kita tuh diberikan nilai amal yang sholih? Landasannya harus memiliki ilmu tentang hubungan lawan sholat itu sendiri. Bisalah amal kita sholih menghadapi ilmu. Nah, oleh karena itu seperti inilah caranya untuk ihya, menghidupi hati kita supaya semangat kita di dalam mengamalkan atau di dalam mempelajari adalah kepentingan-kepentingan kita. Kita rasakan. Kita semuanya kaum atur, masing-masing kita rasakan. Kenapa kita mengatur makan kita? Ayo bibinian, batur kada makan waktunya. Batur kasuk ya. Mun ulun makan gak bisa kasuk ya, imbah belajaran subuh tuh makan. Kaina imbah tang hari tuh makan. Kaina imbah isya makan. Pian bang sama aja lah. Cuma ada juga orang imbah maghrib makanan. Ada juga nih tah. Jadi ada juga nak ada maghrib, bila bunyi dah, bila semua ajian maghrib makanan, ada juga di sini kan adanya pak. Di lain-lain tuh pian ada pian, nangka itu nah. Ini nambini bisa benar aja bila orang ajian yang iwak nambini, jadi sama benar sembahyang. Nah di awur lawan gawian. Kita rasakan masing-masing. Kita kebiasaan makan kita atur waktunya, minum kita atur waktunya. Nah, bekerja kebiasaan kita, pekerjaan apa aja ada waktu yang kita khususkan. Lihat pegawai. Ulun lihat tipian. Ulun bisa ceramah kalau kasih butuh bara. Sampai ulun melihat diperingin di lokasi kaji bahit tuh. Waktu pertemuan ulama ulun sampaikan. Julun kabahitnya kadi jauh benar lawan majlis taklim sampian tuh. Di luarnya penghijauan, hijau. Kayu-kayu penghijauan di mis-mis tuh, di dalamnya tuh ada lagi kehidupan, ada lagi jolo kehidupan. Waktu perkumpulan ulama di Brebes belum sampaikan kehidupan tuh ada lagi. Nah, ada hidup dua haji julan, pertama anjing, kedua biawak. Kayu ada lagi, nah tinggi-tingginya habis ditebangnya. Ijulun barangkali mun ulun tuh memperkirakan mulai di Brebes ini nah tembus pandang maiti ke kandangan tuh sampai lokasi ini dah. Imbak mulai di Brebes ini ke Amun teh tuh tembus pandang dah, tuh gersang ditabuk ya di sana. Ulun lihat, ulun mengisi ceramah di mana-mana tempat peribadahan mereka, masjid khususnya dikatakannya masjid atau musala, ceramah ulun. Jadi semuanya tuh sepatu tuh sudah paling bertahan. Jadi bibi takbir Allahu Akbar, kuliah terus bang imam ayatnya.
Jumat mulia. Oh, dan apa jawabnya? Kalau pindik-pindik beritaan. Imamnya kada bu wirid subhanallah ceramah paling lawas 10 menit. Itu kan sudah mencapai sepatu. Udah memasang sepatu tak? Itu saking disiplinnya lawan waktu. Lihat pian mau umpani burung. Lihat pian mau umpani iwak. Kita kaku aja masing-masing. Lihat pian ke kantor. Semuanya dalam masalah perkara kita waktui. Makan ada waktu yang kita tetapkan, ya kan? Minum diatur oleh kita, dan bekerja juga diatur oleh kita dengan sebaik-baik mungkin kita mengatur. Kenapa kita tidak mengatur waktu kita untuk sholat? Ayo. Tukang disiplin jam 7 harus hadir enggak? Begawi di bekerja di toko ijabus jam 6:30 harus hadir kada? Kita bisa menetapkan waktu semua pekerjaan kita. Kenapa waktu sholat kita tidak bisa menentukan waktunya? Bukankah roh kita, bukankah akal kita, bukankah penglihatan dan pendengaran yang diberikan Allah kepada kita adalah kita tidak memikirkan bahwasanya itu anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu sembahyang semuanya betulkan. Karena rugi awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi as-shalah. Awal-awal dipertanggungjawabkan nanti seorang hamba pada hari kiamat amal ibadahnya yaitu salat. Jikalau sembahyangnya bagus, dia akan adalah aflaha wa anja, dia beruntung dan selamat. Jikalau sembahyangnya tidak bagus, dia pasti akan rugi, khaba wa hasara, rugi orang itu kalau tidak dibetulkan. Oleh karena itu sebagai mengingatkan, sebagaimana itu ya juga yang diingatkan oleh Allah dan Rasulnya, sebagaimana sudah ulun baca tadi, adalah bahwasanya mau ibadah sholat itu yang kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul adalah ibadah yang terpenting dari segala ibadah, itu adalah ibadah sholat. Mudah-mudahan sholat kita yang telah lewat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni kejanggalan-kejanggalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, untuk menutupi kecederaan-kecederaan dalam sholat, perbanyaklah sholat sunat. Karena andai kata ada kecederaan di dalam kita melaksanakan sembahyang fardu, itu akan ditapal dengan sembahyang sunat. Sama andai kata kita ada kecederaan di dalam puasa fardu, akan ditapal dengan puasa sunat. Sama andai kata ada kecederaan kita dalam sedekah, adalah kita melaksanakan adalah zakat, lalu kita perbanyak sedekah agar itu menutupi kecederaan di dalam ibadah yang fardu. Nah, mungkin ini saja. Ada lagi barangkali kita membicarakan tentang sholat, paling kan berhubungan tentang adalah syarat-syarat sembahyang. Itu saja lagi hubungan untuk sembahyang barangkali kita kada terulang lagi dahulu, kecuali kita membaca kitab-kitab yang lain. Tidak lebihnya kita adalah berkumpul di sini untuk mencari ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala, yang mana insyaallah kita semuanya akan dikerumuni oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, yang malaikatnya Allah sayyakhina fil ard, berkeliaran malaikat itu di permukaan bumi, menyaksikan adalah orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang ulun sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.